Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, selamat datang kembali di channel kami, tempat di mana kita berbagi kisah-kisah Islami yang penuh inspirasi dan hikmah. Kali ini, kita akan membahas sebuah kisah yang luar biasa dari Al-Quran, yaitu kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Judulnya Kisah Nabi Yusuf. Dari penjara menuju istana. Nabi Yusuf adalah salah satu nabi yang kisahnya begitu menarik dan penuh pelajaran, dari seorang anak yang dikhianati oleh saudara-saudaranya, dijual sebagai budak, dipenjara karena fitnah, hingga akhirnya menjadi penguasa di Mesir. Kisah ini bukan hanya tentang perjuangan, tetapi juga tentang kesabaran, kepercayaan kepada Allah, dan keajaiban takdir. Penasaran dengan perjalanan hidup Nabi Yusuf? Yuk, kita simak kisahnya dari awal hingga akhir. Jangan lupa, siapkan diri untuk mengambil hikmah dari cerita ini. Mari kita mulai. Nabi Yusuf alaihi salam adalah putra dari Nabi Yakub alaihi salam. Ia lahir di Palestina dan merupakan anak ke-11 dari 12 bersaudara. Ibunya bernama Rahil, dan Nabi Yakub sangat mencintai Yusuf karena ia dikenal sebagai anak yang cerdas, tampan, dan syaleh. Kecintaan ini membuat saudara-saudara Yusuf merasa iri kepadanya. Pada suatu malam ketika Yusuf masih kecil, ia bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan bersujud kepadanya. Dia pun menceritakan mimpinya kepada ayahnya, Nabi Yakub. Nabi Yakub berkata, "Wahai anakku, jangan ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu, karena mereka mungkin akan iri dan merencanakan keburukan kepadamu." Nabi Yakub tahu bahwa mimpi itu adalah pertanda bahwa Yusuf akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di masa depan. Tetapi ia khawatir dengan kecemburuan saudara-saudara Yusuf. Sayangnya, rasa iri saudara-saudara Yusuf semakin membesar. Mereka merasa ayah mereka lebih mencintai Yusuf dan adiknya, Benyamin, dibandingkan mereka. Rasa iri ini akhirnya mendorong mereka untuk merencanakan sesuatu yang sangat jahat. Apa yang mereka lakukan? Mari kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Suatu hari, saudara-saudara Yusuf berkumpul dan merencanakan untuk menyingkirkannya. Awalnya, mereka ingin membunuh Yusuf. Salah seorang dari mereka berkata, "Jika kita membunuhnya, kita akan bebas dari rasa iri ini." Namun, saudara lainnya yang bernama Yehuda menyarankan agar mereka tidak membunuh Yusuf, tetapi membuangnya ke dalam sumur yang dalam. Mereka berpikir, jika kita membuangnya ke sumur, mungkin ada pedagang yang lewat dan mengambilnya. Dengan begitu, kita tidak perlu membunuhnya langsung. Mereka pun mendatangi Nabi Yakub dan meminta izin untuk mengajak Yusuf pergi bermain. Nabi Yakub awalnya ragu, tetapi akhirnya mengizinkan karena tidak ingin membuat anak-anaknya kecewa. Saat tiba di tempat yang jauh, mereka membawa Yusuf ke sebuah sumur tua dan melemparkannya ke dalam. Yusuf yang masih kecil hanya bisa menangis dan memohon, tetapi saudara-saudaranya tidak peduli. Untuk menutupi perbuatan mereka, mereka mengambil jubah Yusuf, melumurinya dengan darah kambing, dan kembali kepada ayah mereka sambil berkata, "Ayah, maafkan kami. Yusuf diterkam serigala saat kami lengah." Nabi Yakub sangat sedih mendengar kabar itu, tetapi ia merasa ada yang tidak beres. Ia berkata, "Sabar, Allah akan menunjukkan kebenaran." Sementara itu, di dalam sumur, Yusuf ketakutan dan berdoa kepada Allah agar menyelamatkannya. Tak lama kemudian, sebuah kafilah pedagang yang sedang dalam perjalanan ke Mesir lewat di dekat sumur itu. Mereka melihat Yusuf dan mengangkatnya dari sumur. Mereka kemudian menjual Yusuf sebagai budak di pasar Mesir. Di sana, Yusuf dibeli oleh seorang pejabat tinggi Mesir bernama Potifar, atau yang dalam Al-Quran disebut Aziz. Bagaimana kehidupan Yusuf selanjutnya di Mesir? Kita lanjutkan. Setelah dibeli oleh Potifar, Yusuf tinggal di rumahnya sebagai pelayan. Potifar adalah seorang pejabat tinggi di Mesir, dan ia melihat bahwa Yusuf adalah pemuda yang cerdas, jujur, dan penuh tanggung jawab.
Karena itu, Potifar mempercayakan Yusuf untuk mengurus rumah tangganya. Di bawah pengelolaan Yusuf, rumah Potifar menjadi semakin makmur, dan Potifar sangat senang dengan kehadiran Yusuf. Namun ujian besar datang kepada Yusuf, istri Potifar, yang dalam tradisi Islam dikenal sebagai Zulaikha, terpesona oleh ketampanan Yusuf. Zulaikha berulang kali mencoba menggoda Yusuf dan mengajaknya melakukan perbuatan yang tidak baik. Tetapi Yusuf adalah seorang yang sangat bertakwa. Ia menolak godaan itu dengan tegas dan berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Bagaimana aku bisa mengkhianati tuanku yang telah begitu baik kepadaku? Dan yang lebih penting, aku takut kepada Allah." Zulaikha yang merasa malu karena ditolak menjadi marah. Ia memfitnah Yusuf dan berkata kepada Potifar bahwa Yusuf telah mencoba menggodanya. Potifar awalnya marah, tetapi setelah melihat bukti bahwa Yusuf tidak bersalah, yaitu kain, jubah Yusuf yang robek di bagian belakang, bukan depan, ia mulai ragu. Namun, untuk menjaga nama baik keluarganya, Potifar memutuskan untuk memenjarakan Yusuf. Yusuf pun masuk penjara, meskipun ia tidak bersalah. Ini adalah ujian besar lainnya dalam hidupnya. Bagaimana kehidupan Yusuf di penjara? Mari kita lanjutkan. Di penjara, Yusuf tetap sabar dan bertawakal kepada Allah. Ia dikenal sebagai tahanan yang baik hati dan bijaksana. Salah satu keistimewaan Nabi Yusuf adalah kemampuannya menafsirkan mimpi, sebuah karunia dari Allah. Suatu hari, dua orang tahanan yang berada di sel yang sama dengan Yusuf menceritakan mimpinya kepadanya. Tahanan pertama berkata, "Aku bermimpi memeras anggur untuk membuat minuman." Yusuf menjawab, "Itu pertanda baik. Kamu akan segera bebas dan kembali melayani tuanmu." Tahanan kedua berkata, "Aku bermimpi membawa roti di kepalaku, lalu burung-burung memakannya." Yusuf menjawab dengan sedih, "Itu pertanda buruk. Kamu akan dihukum mati." Benar saja, tak lama kemudian, tahanan pertama dibebaskan dan kembali melayani tuannya, sedangkan tahanan kedua dihukum mati. Sebelum dibebaskan, Yusuf meminta tahanan pertama untuk menyampaikan keadilan atas kasusnya kepada raja. Sayangnya, tahanan itu lupa, dan Yusuf harus menunggu lebih lama di penjara. Yusuf tetap sabar dan terus berdoa. Hingga suatu hari, Raja Mesir sendiri bermimpi aneh. 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi kurus, dan 7 tangkai gandum hijau di samping 7 tangkai gandum kering. Raja bingung dengan makna mimpinya dan meminta para penasihatnya menafsirkannya, tetapi tak ada yang bisa memberikan jawaban memuaskan. Apa yang terjadi selanjutnya? Mari kita lihat. Penasihat raja yang pernah ditahan bersama Yusuf akhirnya teringat kepadanya. Ia berkata kepada raja, "Ada seorang pemuda di penjara yang sangat pandai menafsirkan mimpi. Namanya Yusuf." Raja pun memanggil Yusuf dari penjara. Yusuf dengan tenang menjelaskan makna mimpi raja. Ia berkata, "Mimpi ini adalah peringatan dari Allah. 7 sapi gemuk dan 7 tangkai gandum hijau menunjukkan 7 tahun kelimpahan di Mesir, di mana tanaman akan tumbuh subur. Namun 7 sapi kurus dan 7 tangkai gandum kering menunjukkan 7 tahun kekeringan yang akan mengikuti. Untuk itu, Mesir harus menyimpan hasil panen selama tahun kelimpahan agar bisa bertahan di masa kekeringan." Raja sangat kagum dengan kebijaksanaan Yusuf. Ia tidak hanya membebaskan Yusuf dari penjara, tetapi juga mengangkatnya sebagai bendahara Mesir, sebuah jabatan tinggi yang membuat Yusuf bertanggung jawab atas penyimpanan dan distribusi makanan. Yusuf pun menjalankan tugasnya dengan sangat baik, sehingga Mesir berhasil melewati masa kelaparan tanpa kekurangan. Di masa kelaparan, saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir untuk membeli makanan. Mereka tidak tahu bahwa penguasa yang mereka temui adalah Yusuf, adik mereka sendiri. Yusuf mengenali mereka, tetapi ia tidak langsung mengungkapkan identitasnya. Ia menguji mereka dengan meminta mereka membawa Benyamin, adiknya, ke Mesir. Setelah beberapa ujian,
Yusuf akhirnya mengungkapkan identitasnya. Saudara-saudaranya menyesal atas perbuatan mereka di masa lalu dan meminta maaf. Yusuf dengan besar hati memaafkan mereka dan berkata, "Jangan khawatir, ini semua adalah takdir Allah. Allah telah menjadikan keburukan kalian sebagai jalan kebaikan bagiku." Yusuf kemudian membawa keluarganya, termasuk Nabi Yakub, untuk tinggal di Mesir. Mimpinya saat kecil, matahari, bulan, dan 11 bintang bersujud kepadanya, akhirnya menjadi kenyataan. Itulah kisah Nabi Yusuf alaihissalam, sebuah cerita yang penuh dengan hikmah. Dari kisah ini kita belajar tentang kesabaran dalam menghadapi ujian, kepercayaan kepada Allah, dan pentingnya kejujuran. Yusuf menghadapi pengkhianatan, fitnah, dan penjara, tetapi ia tetap bertakwa dan Allah mengangkat derajatnya menjadi penguasa. Kita juga belajar tentang pentingnya memaafkan, seperti yang Yusuf lakukan kepada saudara-saudaranya. Bagaimana sahabat? Kisah Nabi Yusuf benar-benar menginspirasi, bukan? Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar channel kami bisa terus berbagi kisah Islami lainnya. Tulis di kolom komentar, apa hikmah favorit kalian dari kisah Nabi Yusuf? Dan jangan lupa klik lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.